Halo guys, selamat datang kembali di podcast ini tuh. Jadi edisi kali ini kita spesial guys, karena kita punya ruang podcast sendiri. Bukan sendiri sih, lebih tepatnya pindah. Jadi episode 1 kemarin kan kita di cafe. Sekarang kita ada di Solo Technopark. Jadi ini Solo Technopark ini tuh ada ruangan sendiri. Banyak ya guys, ada dari punyanya Mandiri, Shopee, sama Garena. Ya kebetulan kita dapat yang di Garena guys. Jadi mereka punya ini ada ruang live sendiri guys. Jadi kayak ala-ala private gitu. Terus dia ada kayak workspace-nya juga yang buat mabar, buat kerja gitu tuh bisa. Ya enak ya guys. Yang paling penting gratis. Gratis. Enak banget sumpah. Ya sarannya gampang sih, kalian datang aja nanti reservasi, bukan reservasi ya Pak. Apa namanya? Pendaftaran di resepsionis. Bilang aja nama kalian siapa, asalnya dari mana. Terus nanti dapat voucher wifi gratis guys, mantap sumpah. Baik, jadi di episode kedua ini nanti yang akan jadi host sama nasumnya nih mereka berdua. Buat opening, aku cuma buat opening aja ya. Jadi ya intinya selamat datang di podcast ini tuh episode kedua yang akan membahas tentang masalah percintaan. Podcast ini tuh ini dulu baru itu. Dadah. Hai, nah di podcast kali ini nih kita mau bahas tentang percintaannya. Kau sopo kenalan sih? Oke, sorry ya aku episode sebelumnya nggak ikut. Nah kenalin nih, aku salah satu co-founder dari Lembaga Project. Nama aku Sania Feni Putri, bisa dipanggil Sani. Nah di samping kita siapa nih narasumber paling keren sedunia maya nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, kayaknya udah perkenalkan di episode pertama dan yaudah aku reintroduce myself. Namaku Alexander Bimo, saya juga merupakan salah satu co-founder dari Lembaga Project dan ya kayaknya udah pada tahu sih, kan udah di episode 1 kan udah gitu. Oke, mau bahas apa nih hari ini? Percintaan nih katanya. Oh iya ya, katanya temanya adalah percintaan ya. Nah, kan kamu jadi narasumbernya nih, Bim. Ada nggak pengalaman percintaan yang menurut kamu tuh ngena banget sampai sekarang? Pengalaman percintaan ya. Mau dari mana dulu nih, SD, SMP, SMA atau gimana? Mungkin kalau misal SD, SMP tuh masih kayak terlalu cinta monyet ya. Mungkin Waduh, dari cinta SMA. monyet. Mungkin SMA kali ya. Gimana ya, kalau boleh jujur ya, aku sendiri tuh SMA apa ya, setiap kali cewek-cewek yang aku dekati tuh kayak mereka tuh kayak merasa kayak aku tuh freak banget, aneh banget gitu. Yang pertama aku dulu tuh suka sama salah satu teman kelasku di mana ya, di kelas berapa ya, kelas 10 IPS 1 kalau nggak salah, karena aku IPS 1 kan ya, IPS 1 terus dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, tapi bukan itu masalahnya. Jadi aku senang sama salah satu teman kelasku itu, dan bukan suka sih, kayak tertarik aja, kagum gitu, karena ya pertama cantik gitu, terus juga berbakat gitu. Banyak poin plusnya lah ya. Oh iya ya, bisa dibilang begitu. Terus. Dan kenapa aku pilih itu, entah kenapa gitu, karena yang ngasal aja gitu, tapi ya orangnya cantik gitu. Nah, cuman masalah utamanya adalah dia itu sudah ada yang punya gitu. Gitu. Sudah ada yang punya, dan saya sempat difitnah sama teman-temanku yang rese gitu. Jadi ceritanya adalah dia kan punya Facebook sih. Dia punya Facebook dan pacarnya juga punya Facebook. Saya dituduh bahwa saya itu ngancem-ngancem pacarnya gitu, padahal nggak ada buktinya gitu. Nggak ada buktinya, akhirnya sampai pacarnya dia itu nge-DM aku di Instagram gitu, padahal ya salah kopo gitu loh. Kayak anak SMA agak-agak freak ya kalau gitu. Sebenarnya yang salah tuh bukan sayanya, bukan salah dia juga, tapi salah teman-temanku freak semua. Yang fitnah itulah ya. Gitu. Terus sampai situ SMA apa lagi ya? Ada satu, bukan dibilang cinta ya, tapi ada satu teman saya ini yang tuh kayak orangnya tuh kayak nggak pengen banget temenan sama saya gitu. Entah kenapa. Kenapa tuh? Nggak, terus sampai sekarang juga nggak tahu alasannya apa? Sampai sekarang nggak tahu alasannya. Sebenarnya aku tahu alasannya, cuman kayak belum secara detail gitu. Nah, jadi entah kenapa dia itu setiap kali dia kayak aku menemui dia atau mau ajak ngobrol dengan dia tuh kayak selalu menghindar gitu.
Sedangkan di teman-temannya yang lain itu baik cowok maupun cewek itu dia tuh kayak biasa aja gitu loh. Kok aku kayaknya kok kayak dianaktirikan gitu, kok dianaktirikan kayak dibedakan gitu ya. Jadi akhirnya aku melakukan suatu cara gitu. Jadi melalui perantara orang ketiga. Yang pertama, saya kan biasa menghubungi BK ya, guru BK ku, dan aku sering banget curhat di BK. Dan kemudian aku konsultasi gitu loh, gimana caranya gitu. Sebenarnya rencana ini tuh udah aku kasih tahu ke temanku, jadi temanku tuh sudah pada tahu gitu loh, udah pada tahu masalahku apa, solusinya apa gitu. Tinggal eksekusinya pada hari Jumat. Saya masih ingat hari Jumat siang sekitar jam 12-an, beberapa menit sebelum istirahat kedua itu selesai. Aku masih ingat. banget ya. Dan aku masih ingat tanggalnya. Oke, Kapannya sekitar 2019 akhir, sebelum corona. Sebelum corona akhir, pokoknya sekitar akhir atau awal 2020 sebelum corona. Aku pertama itu kan kalau ada surat panggilan BK kan ada suratnya gitu. Nah itu aku kirimi suratnya ke dia, tapi jangan lewat aku. Soalnya kalau lewat aku gitu, udah pada nggak percaya. Gitu. Akhirnya saya kirim lewat temen gitu. Jadi pokoknya tidak boleh ada cantuman nama Alexander Bimo alias Bimo. Karena kalau misalnya tercantum dia nggak akan ikut, nggak akan hadir. Jadi gagal. Akhirnya dia hadir toh. Alergi itu ya sama kamu ya kak. Gak mau gak sama Bimo. Gitu. Dia hadir akhirnya, dia hadir. Nah akhirnya aku sembunyikan. Jadi soalnya itu pengen tak interogasi. Tapi sebelum itu aku sama guru BK aku udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan buat kita interogasi. Udah kayak wawancara tadi. Oh iya dong gitu. Cuman kan buat bagaimana caranya biar aku tahu gitu loh, kenapa dia gak mau temenan sama aku gitu loh. Akhirnya aku muncul, kita langsung interogasi. Kenapa kamu tidak mau temenan sama saya gitu. Jadi kayak dia tuh rasanya tuh antara kayak ketawa, sedih, takut pula gitu loh. Dan dia bilang bahwa kenapa dia nggak mau temenan sama aku tuh karena dia tuh merasa bahwa aku tuh aneh gitu, freak gitu loh. Padahal aku tuh heran gitu loh. Aku freak dari mana gitu loh. Kayak ngerti aku freak gara-gara aku digoda temen. Memang sikapku emang kayak gitu, tapi kenapa kayak aku ngerasa dibedain gitu loh. Gitu loh. Bahkan cewek-cewek yang lain yang dulu pernah benci aku aja kayaknya biasa aja ke aku sekarang. Terus kenapa cuma dia kayaknya gitu. Dan akhirnya ya udah solusinya sebenarnya solusinya gantung banget gitu. Hasilnya aku tetap tidak bisa temenan sama dia dan endingnya dia nangis di kelas sampai aku dimarah-marahi. Padahal jadi ada beberapa temanku kayak memarahi aku, loh kamu kok memaksa kayak gitu kan? Padahal kan dia kan orangnya pendiam gitu. Mana aku tahu, yang tak tahu aku tanya saya. Gitu. Loh, kan kamu yang merencanakan wawancara ini. Iya, tapi untungnya temanku itu udah ada yang tahu gitu, kalau aku ngelakuin rencananya, soalnya udah aku beritahu sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa yang pro dan kontra. Jadi yang ngomong sama aku itu yang kontra yang nggak tahu rencana aku kayak gimana. Kalau yang pro itu yang memang dia udah ngerti gitu loh, kayak rencanaku niatnya apa gitu loh. Jadi sebenarnya niatku baik, cuman kayak agak salah aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak digituin, ya gitu. Hasilnya apa? Instagram gue diblokir, kagak di follow, tapi diblokir sih. Tapi aku dengar dia punya Instagram baru. Tapi aku nggak mau follow lah, males aku. Tapi kenapa kamu nggak kayak ya udahlah kayak orang nggak suka sama gue ya udah gitu. Kenapa nggak kayak gitu aja mindsetnya? Karena pas itu gimana ya? Aku bingung pas itu. Saat itu juga aku pengen berusaha untuk tidak mencoba untuk berteman dengan siapa saja. Saya pengen kayak tidak ada masalah gitu. Aku tidak mau seperti kasus-kasus dulu, kayak dulu SMP, dulu SD, karena setiap kali aku naik ke jenjang berikutnya mesti ada yang ngeblokir aku terbaru, itu pasti ada. Nggak 1 sampai 2 orang gitu. Tapi kayak kenapa gitu loh, apa aku se-freak apa aku gitu loh. Apa emang aku aneh? Oke, saya aneh, saya akui gitu loh. Tapi lu gak usah segitunya gitu loh. Ada jalan keluarnya. Kenapa jalan keluarnya blokir gitu loh. Kayak lu astaga. Bahkan ada yang ngeblokir aku udah dari tahun 2016 itu ada. Sampai sekarang. Siapa tuh? Siapa ya? Nggak tahu. Tapi
kalau dari aku pribadi ya, kalau nangkep kamu, kalau misal kita juga punya hak buat misal nggak suka nih, tapi itu nggak sukanya harus ada sebab yang pasti ya, bukan karena cuma warna titik gue nggak suka gitu. Maksudnya kalau misal mau ngeblokir ya itu juga hak kita, cuma di satu sisi tapi harus ada alasan yang jelas juga. Nah kan banyak nih tipikal orang yang kayak ngeblokir karena ya udah nggak mau nambahin masalah di hidupnya atau kayak pusing mikirin dia doang kan, jadi kayak udah blokir aja gitu. Nah makanya kenapa ada lagu Baik dan Jahat. Serius, lagu Baik dan Jahat itu latar belakangnya kayak gitu. Oke. Gamenya gimana? Coba. Jadi oke ya, sedikit fakta unik lagu Baik dan Jahat. Tapi kayaknya kalau kalian satu SMA denganku, kalian udah pada tahu lagu ini dan tahu artinya itu apa. Jadi itu sebetulnya gini, Baik dan Jahat itu berawal dari seorang teman cewek yang lebih suka temenan sama cowok yang bad boy daripada yang good boy kayak aku. Oh, kamu mendeklarasikan diri sebagai seorang good boy berarti? Ya enggak, aku berusaha untuk mencoba lah, aku ingin jadi bad boy apa jadi I wanna be fuck boy gitu ya. Anjay. Tapi gimana, gagal apa berhasil? Ya setengah, seperempat berhasil. Okay. Tapi 3/4-nya gagal. Oke, baik. Gitu. Kenapa harus ngeklaim good boy, bad boy kalau bisa ya udah, yang penting hidup aja gitu? Ya juga ya. Nah Sibonya, terima kasih. Oke. Terus kalau di perkuliahan gimana? Kan udah semester berapa? 4 ya? Udah semester 4. 4 ya? Gimana tuh? 2 tahun ya berarti ya? 2 tahun kuliah, ada perkembangan kah di percintaan atau malah gimana? tambah di blokir. Sebetulnya gini. Sebetulnya udah ada perkembangan dalam percintaan, tapi sayangnya perkembangan itu naik sekitar 0,005%. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan progress matters ya, kayak yang penting ada progresnya lah, daripada malah makin ke belakang gitu kan. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian ingin ingin mengetahui apakah kalian cocok dengan pasangan Anda, silakan kalian buka game.co.id, cari Love Matter. Cari Love Matter. Itu kayaknya game zaman SD banget kan? Zaman SD. Jadi tinggal ini ketik nama kamu, terus nama pasangan kamu, terus di enter, nanti berapa persen itu. Habis udah 100% berarti cocok itu. Kalau kamu masih percaya itu ya? Kalau Ya enggak lah. Ya enggak lah. Kayaknya sih tarot ya. Tarot. Disclaimer, itu game itu hanya untuk hiburan itu. Hiburan guys. Iya. Gak buat nih bayar orang lah buat bayar tarot gitu. Gitu. Enggak, terus tapi kadang ada yang percaya tentang tarot, enggak cuma tarot doang, primbon. Terus yang ini nih yang paling populer nih biasanya zodiak. Nah, Zodiakmu apa? Aries. Aries. Takut gue. Sini zodiaknya apa? Ada apa nih? Zodiaknya apa? Kepo lo kamu. Entah, aku tanya lo. Enaknya apa? Enaknya apa ya? Enggak tahu. Kalau ini Virgo. Oh Virgo, ya udah. Setia lo Virgo. Oh, Virgo setiap. Anda sombong. Kalian musyrik kayak zodiak. Skip zodiak. Ini tidak penting. Terus gimana nih? Habis itu sekarang deket gak sama orang di kuliahnya? Sementara saya libur mengfuckboy dulu ya. Anda nggak usah Libur. fuckboy, deketin satu diblokir ya bang. Bukan diblokir. Di-read. Bukan. Aku tuh bingung gitu loh, kayak aku se-freak itukah kayaknya, seaneh itukah kayaknya, kayak aku sampai sudah mulai dimusuh-musuhi cewek-cewek kan, nggak mungkin sih ya, soalnya juga di Univ kan banyak banget cewek kan ya. Mungkin Banyak kamu wanita bisa mulai dari apa ya, minta ke teman-temanmu kayak aku gimana sih orangnya, mungkin itu bisa jadi evaluasi ke depannya gitu. Jadi kayak ya kalau misal kamu ngerasa
nggak aneh ya, pasti semua orang juga nggak ngerasa dirinya aneh. Tapi kalau misal lewat kacamata orang lain kan bisa jadi beda gitu. Yang penting itu first impression tuh harus baik gitu loh. Kalau misal first impressionnya baik pasti jadi baik. Tapi sayangnya gitu loh, first impressionnya baik dan nanti lama-lama kan naik nih. Ini naik berarti baik ya. Semakin naik semakin baik, semakin turun semakin kurang baik ya. Nih, naik. Ini awal-awal nih. Seret. Gitu percintaan Alexander Bimo. Ya begitulah. Ya nggak semua orang bisa ditakdirkan bertemu nggak buat jadian. Ya Ada gimana? juga yang cuma ya udah temenan aja, ada yang cuma sebatas follow-followan IG doang. Nah itu follow-followan IG gitu. Tapi gimana ya? Karena saya sudah mulai libur-libur dalam chatting-chatting yang kayak gitu. Mungkin kecuali yang beneran emang deket temen kayak mungkin teman organisasi, UKM dan semacamnya. Kalau misalnya nggak begitu kenal-kenal amat ya mungkin teman panitia atau semacamnya gitu. Kayaknya mungkin aku libur dulu gitu ya karena memang apa ya? Daripada nanti ya gue sakit hati lagi gitu. Ada ya libur deketin orang kan gitu. Orang mari kita mencari sebanyak-banyaknya gitu. Soalnya aku herannya adalah kenapa kayak astaga Kayak pusing banget kayak dia udah struggle banget gitu loh guys nyari cewek gitu. Bisa lah kalau misal kalian lihat video ini terus kalian tertarik sama Alexander Bimo, bisa ya langsung komen di bawah biar langsung dicat sama Bimo. Oke. Hashtag apa salah Bimo. Oke. Ya gitu. Mungkin aku punya rencana nih. Ngomong-ngomong soal rencana nih. Aku punya rencana pengen nyiptain sebuah lagu tentang kondisi saat ini, tapi judulnya agak freak dikit. Apa tuh? Baik dan Jahat 2. Baik dan Jahat 2.0 gitu ya? Enggak, Baik dan Jahat 2. Soalnya gini. Ngamen aja loh bisa sampai 5. Ngamen 1, ngamen 2, ngamen 3, ngamen 4, ngamen 5. Baik dan Jahat dong. Rencana nanti Baik dan Jahat kalau misalnya percintaanku seret nanti sampai Baik dan Jahat 1, Baik dan Jahat kan udah itu. Baik dan Jahat 2, Baik dan Jahat 3, Baik dan Jahat 4 sampai 1 sih itu. Ini kan itu tuh, dia kan udah sih bikin Baik dan Jahat 1 kan buat yang waktu dulu SMA nih. Baik dan Jahat 2 buat kuliah, ntar kerja ada lagi tuh. Enggak. Kalau misalnya Baik dan Jahat 2 Ntar enggak berantem bisa. sama istrinya ada lagi tuh. Berarti gini, Baik dan Jahat 1, Baik dan Jahat 1 nanti SMA. Baik dan Jahat 2 buat perkuliahan. Kalau udah wisuda, udah lulus Baik dan Jahat 3. Udah kerja Baik dan Jahat 4. Terus Nyari istri. punya pacar Baik dan Jahat 5. Atau enggak Baik dan Jahat 3 pakai gitu. Putus Baik dan Jahat 6. Nanti kalau nikah terus tiba-tiba nanti ada yang bersinggung Baik dan Jahat 7. Kayaknya mulai ini ya. Udah mulai ada rencana ya ke depannya. Gitu. Karena gini gitu loh. ICTeru mulai dari ICTeru 1, ICTeru 2. Terus ngamen udah sampai ngamen 5. Sekarang udah ngamen berapa sih sekarang? Aku kurang tahu. Nggak tahu. Terus lagu dari boy gang aja udah ada universe-nya. Gitu. Biar nggak kalah ya Bimstum tuh ya. Soundtrack Korea aja loh, part 1 sampai part 5. Ya itu kan dia kayak 16 episode ya Bu, 20 episode ya Bu. Emang ada mau bikin Baik dan Jahat sampai 20 sesi? Ya enggak, maksudnya tuh kayak Baik dan Jahat. Nanti kita bikin web series nanti Baik dan Jahat the web series. Nanti soundtrack part pertamanya Baik dan Jahat. Part keduanya Hei kamu jangan begitu. Part 3-nya ini kalau jadi tolong bicara kepadaku. Baik Gimana part yang Bapak keempat, Director Bima part yang keempat mungkin apa ya? berminat membuat web series Baik dan Jahat, mungkin bisa kita ganti yang nyanyi gitu ya kayak gak apa-apa lirik gitu aja tapi Diremix sih bagus. Diremix. Ulang sih bagus. Tapi gini, kita tuh sebenarnya rencana tuh yang lagu yang tolong bicara kepadaku itu. Ini kenapa tekan lagu sih jadinya? Lah, Anda sendiri. Kayaknya gitu. Podcast kita sudah mulai ini ya, mulai melenceng. Tapi lanjut aja ya, terus lanjut ya. Sebenarnya lagu yang tolong bicara kepadaku itu sebenarnya mau dinyanyikan sama orang lain. Tapi nggak jadi. Karena orangnya males sama Anda. Bukan itu. Siapa? Jangan sebut merek dong. Lu.
Kenapa tuh? Kenapa dia kok Cluenya salah satu orang paling cantik. di UNS? Iya dong. Siapa ya? Anak apa Udah ya? nggak usah disebut. Anak- Nggak usah. Nggak usah. Loh, kan anak mana Nggak usah. fakultas lah. Nggak usah. Emang kamu tahu siapa? Ya nggak tahu. Ya, aku juga nggak tahu. Capek anjing selesai. Lanjut lagi. Selesai lah capek gue. Tapi seorang Alexander Bima pernah pacaran nggak sih? Ya, nggak pernah. Nggak apa, aku juga belum pernah pacaran. Gitu. Anda tahu tidak mantan That's saya? fine. No, mantan saya kalau saya tidak punya mantan. Saya punyanya ya gebetan banyak yang tak taksir. Mantan juga banyak. gebetan. Itulah. Gak apa-apa, being single is okay. Ada gitu. Kalaupun misalnya ada yang mungkin nah saya kan memang jujur ya temenku tuh kebanyakan kan cewek-cewek kan. Cewek-cewek dari entah itu dari SD, SMP, SMA itu kebanyakan cewek-cewek. Tapi emang sebatas teman gitu. Karena nggak ada yang niat buat to the next level gitu. Karena ya apa ya sesuai lagunya CCR ya. CCR yang Demam Unyu-unyu. Anak kecil belum boleh pacaran ya. Lagumu kan ada yang liriknya teman sama teman kan. Iya, tapi kan beda lagi tuh. Ya, tapi anggap aja gitu. Itu kan artinya sama itu yang baik ya apa baik dan jahat malah kamu jangan begitu. Tetaplah teman kan gara-gara udahlah. Ya gitulah teman-teman. Jadi itulah kisah percintaan saya. Emang tidak ada istimewanya. Mungkin kedepannya kita akan mengundang salah satu sobat cidro kita. Gitu. Siapa tuh? The one and only, salah satu co-founder dari Rembaka juga. Tapi yang jelas bukan Mas Alfred. Itu Citronya udah. Ini ngomong soal Citro nih, ini kira-kira menurutmu aku skor Citronya berapa? -1. Yang di sini loh, ini sebenarnya udah minus sebetulnya, cuma bodoh karena aku -1 gitu loh. Tapi kayaknya dia nggak sampai diblokir sih, Bim. Itu kak diblokir tuh udah next level tuh. Cidronya udah kayak Ya begitu. langit ketujuh gitu ibarat. Ya besok mungkin saya akan download Tinder, download apa ya? Bumble. Lead match, terus Tantan. Tantan. Dan Omi. Omi apa? Omi itu sama dating app. Nah, Tapi aku percaya bahwa di universitas banyak yang mungkin Probabilitasnya tinggi lah ya. ya cuman kan yang Cuma yang mau yang mana nih? cuman yang kebanyakan yang seiman kan dikit, bahkan udah yang punya pacar gitu. Masalahnya sayangan saya ya orangnya ya orang yang gentle, dewasa. Oh, jadi Anda mengakui bahwa Anda nggak gentle dan dewasa? Bukan itu masalahnya. Kalau nggak dewasa aku akui gitu. Saya kan bukan nggak dewasa. Ya saya sudah dewasa, tapi saya takut tambah dewasa, takut makin kecewa dengan teman. ada tidak kita. Gitu teman-teman. Tapi ya udahlah. Tapi ada itu nggak kayak ada rencana nggak kayak mau punya pacar kapan gitu? Ya harus diakui bahwa tahun ini tuh makin lama makin gimana gitu, dan saya juga membutuhkan cinta. Jadi saya pengen punya pacar. Tapi masalahnya ada yang mau gak sama saya? Nah kalau mau komen di bawah ya guys. Waduh. Ya itu saja sudah cukup teman-teman. Ada closing statement nggak nih? Oh ada game. Nah, ada gamenya. Apa tuh? Ada gamenya tuh. Baru tahu di podcast ada game. Teknisnya atau nanti waktu apa namanya di sini ngasih pertanyaan jawab habis itu dijelasin ya kenapa milih itu. Ya, alasannya apa? Aku berdua nih aja. Ya, iyalah kan gantian. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini Pertanyaan. judulnya tentang apa nih? Pernah nggak pernah? Ya, punya gitu. Ya kayak gitu ya. Oke. Ini lebih milih sih ya, Mas. Ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Pilih pasangan yang suka diajak main atau yang tidak suka diajak main. Alasannya kenapa? Aku. Kamu dulu ya. Ini real person nih. Iya, Iya, kalian terserah. misalnya udah punya pacar nih, memposisikan misal. punya pacar aja. Misal ada dua cewek nih, Nah. kamu pilih. Atau kamu tuh lebih suka tipe cewek yang suka diajak main atau biasa atau di rumah aja atau mungkin gimana? Ya. Sebenarnya aku nggak peduli dengan kayak gitu. Yang penting adalah bagaimana orang tersebut bisa diajak bermain bisa. Pokoknya dia friendly gitu. Gitu. Padahal biasanya cowok nggak suka cewek friendly nih, karena kayak takutnya
Ya takutnya dia baik ke semua orang gitu. Hmm. Terus nanti jatuhnya kamu baper sendiri. Setelah ditembak, cuma temen. Jangan sampai gue terkena penyakit nice guy ini kayaknya. Oke, kalau Sani? Lebih suka yang diajak main sih, tapi kayak ya lihat kondisi juga ya, nggak yang setiap hari main gitu juga bosen lihat muka lu anjir. Aduh. Oke. Pertanyaan kedua, pilih diajak ngedate di coffee shop atau di angkringan? Lebih mau apa? Aku angkringan atau coffee shop, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Satu dong, kan satu pertanyaan. Oke. Kalau dia nggak gengsinan, angkringan. Kalau misalnya aku pengen lebih intim atau lebih Waduh, well, takut gue. lebih intim, lebih ke arah apa ya? Lebih ke mungkin suasana yang mungkin cool, dingin, coffee shop. Tergantung itu ya. Tergantung nanti suasananya kayak gimana. Pengen suasananya. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma ngedate terus cuma buat makan-makan ya keringan baik, yang penting murah. Kalau Sani? Kalau lapar sih mending kita ke angkringan ya. Tapi biasanya ya teman-teman, angkringan itu kan lebih cocok kalau misalnya tuh rame-rame. Sebenarnya tergantung nggak sih, kadang ada juga yang suka dari awal ngedate udah makan yang sederhana aja ya. Ya, sederhana lah. Tergantung sih itu. Kalau mau working space, jangan di angkringan, jangan ke Alexander Bimo. Kamu tahu nggak, saya di Burjo Wiwi setiap hari makan laptop. Kayak working space. Malu-maluin gue loh. Nah, next question aja. Oke, yang ketiga, pilih pasangannya satu daerah atau beda daerah. LDR. Mau. Kalau aku, gimana ya? Ya, aku terserah sih entah daerahnya apa gitu. Tapi apa ya? Aku mungkin lebih akan cocok ke daerah yang kayak ya Jawa lah, gitu. Because ya aku sama-sama. Oh, berarti kalau sama-sama Jawa nggak apa-apa. Mungkin kayak LDR asal sama-sama Jawa. Masih di Jawa nggak apa-apa gitu. Ya pokoknya ya misalnya jauh kan mending lah ya. Tapi kalau misalnya kayak Kalimantan, Sulawesi yang kayak gitu-gitu ya nggak ada masalah juga gitu. Jadi aku di sini netral di sini Yang penting kan memposisikannya. komunikasi ya. Nah, komunikasi teman-teman. Jadi jangan lupakan komunikasi, tapi ingat jangan berlebihan juga ya kawan. Ini udah ada contohnya guys, yang cowok. Jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru itu. Oke, lanjut Sani. Kalau aku nggak ada beda sih, karena sebenarnya aku lebih tipikal yang text person sebenarnya. Jadi kayak LDR is not a big problem, I guess. Nggak suka ketemu langsung gitu ya. Dia suka tapi kayak gak tau, aku mungkin karena orangnya tipikal yang text person yang selalu fast respon gitu loh, daripada ketemu kadang tuh masih bingung kayak aduh bahas apa ya gitu. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya pilih pasangan yang tinggi atau pasangan yang pendek? Tinggi dan pendek. Tinggi Nggak atau bisa. pendek. Harus salah. Salah satu dong. Aduh kayaknya aku lebih suka yang tinggi deh. Entah kenapa. Oh, Kayak iya. submissive boy. Karena entah kenapa kalau misalnya aku sebenarnya netral juga di sini. Nggak boleh Pen- netral. Loh, kenapa gak boleh Kan netral? bedanya Kan cuma pilih di satu. Iya. Oke, Ini kan sebenarnya aku diamnya gak ada pilih masalah satu. sama dua-duanya. Tapi kalau misalnya pilih salah satu, aku pilih yang tinggi. Soalnya entah kenapa kayak aku kayak suka cewek tinggi gitu loh. Alasannya? Ya entah kenapa, ya suka aja. Suka yang kaki, yang mungkin lebih suka gedang atau lebih kaki gimana. panjang. Enggak Atau itu, model. enggak. Dia Kayak- suka tinggi gitu aja gitu. Iya. Kamu nggak malu gitu kalau jalan misal ceweknya lebih tinggi dari kamu, jejeng. No problem lah. Kayaknya main melukan dari wadu, melukin yang weteng orang yang disirain, orang yang Lo nggak tahu. Ya maksudnya itu udah terlalu tinggi banget kayak gitu. Yang penting tuh tingginya 10 cm, 20 cm kan mending. buset nanggung. Itu. 10 cm. Tinggi saya 165. 165 atau 164 ya? Ya anggap kita terus. Ya, tapi nggak tahu tinggi saya udah naik apa belum. Kalau kamu? Kalau aku pasti suka cowok yang lebih tinggi ya, tapi ya biasa tipikal cewek ya. Tapi kalau bisa lebih pendek juga sebenarnya kayaknya nggak masalah juga sih, nggak terlalu yang gimana kayak semakin kita tua kayaknya Ya, yang kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu penting gitu loh kayak
Ya. Dia mau kayak gimana ya yang mau, yang penting mau sama gue sih, gitu. kenapa pertanyaannya malah pernah ke fisik gitu loh? Ya nggak apa-apa kan, tipe itu kan Oh iya, tipe-tipe Banyak. tipe itu sangat tidak beda Setiap gitu orang kan loh. beda-beda preferensinya. Itu. Kadang tuh kalau misal kita nyari cewek itu ya tergantung nanti selera masing-masing gitu loh. Tapi kadang yang Aduh. penting kalau misal ada orang yang nggak sesuai sama tipe kamu yang nggak usah dikata-katain kayak udah kalau gitu. emang dari awal Pokoknya nggak dimpet cocok, aja, dimpet yaudah, aja, gitu. dimpet aja. Soalnya kalau misalnya kamu ungkapin nanti ya selamat Anda akan terkena masalah. Gitu. Oke, selanjutnya pilih pasangan yang berkacamata atau yang tidak. Sampai dulu nih Gimana? Kadia. sama aja. Sama aja gimana? Mau nggak mau pakai sama aja. Tapi beda loh ya, nek biasanya nggak sama motor. Kadang ono sing memang luwih ayu nggak sama motor. Terus begitu dicopot kok beda. Mungkin Iso. kalau bisa pakai kacamata terus ada brewok tipis itu it's a point plus ya. Kalau aku pasti. Sebelahmu tuh Kalau aku pasti. kacamata berapa tipis? Kalau aku pasti. Ya nggak mau tingginya di atas 180 ya Aduh, BTW. body Saya share ya. Enggak. Kalau Alias lu bukan tipe gue anjir. Hey, belum selesai. kalau aku adalah tipe orang yang suka ya pasti yang berkacamata lah kayak aku. Ada alasan spesifik? Mungkin Ah. fetis atau apa? Bener kan? Kenapa fetis? Karena aku cuma nanya. Acting plus banget. Anda kan udah dewasa. Padahal di Udah podcast sama. mau gue promosiin ke keluarga ya, ada bahasan fetis kayak gak Iya sih. jadi. Kok aku jadi keinget salah satu orang paling populer di. Skip udah. Lanjut. Udah, durasi kan? Oh iya. Yang penting aku Kacamata suka. apa enggak? Apa? Pilih kacamata apa enggak? Berkacamata lah. Alasannya? Karena misalnya ada mitos menyatakan pasangannya mirip jodoh. Wis lo wae. Ya aja. Wis lo wae. Mirip itu nggak selalu tentang fisik ya, tapi kepribadian bisa. Oh iya, kepribadian. Ya, yang penting lu suka yang kacamataan gitu. Bukan ya. itu masalahnya, dia mau apa enggak gitu loh. Kacamata enggak. Tetap kembali lagi ke pertanyaan pertama, mau nggak sama gue? Yang penting sesuai dengan apa yang mau dan apa yang saya tidak. Apa yang Ya wis lah pokoknya kono ya. lanjut. Oke, ini last question yang jackpotnya. Pilih pasangan yang satu agama atau beda agama. Itu problem paling besar di Indonesia. Gimana Kalau nih? cuma buat pacaran, nggak buat next step ke yang serius ya. Ya beda agama nggak masalah sih, karena saya juga beberapa kali naksir sama orang yang beda agama ya bu, gitu kan. Sempat dekat juga, tapi kalau misal ada yang seagama ya juga nggak masalah. Tapi mungkin kalau misal beda agama karena ibu saya sangat street parents nih, jadi mungkin backstreet ya. Aduh. Kamu nikah dek kalau 3 lo iso. Kan dilegalkan. Waduh. Kalau Maksud saya dicoret-coret ya ada uang kami. jare backstreet. Nah, kan sih. berarti kamu nggak ngerti. Gitu. Lah, Kalau saya pasti ya pilih yang seagama. Kenapa? Daripada ribet ya kan. Nah iya. Because ya karena saya minoritas. Gini loh, yang seagama aja belum tentu mau gitu loh. Nah, gitu. Lagi yang beda gitu loh. Bagaimana cara Anda mengakali hal itu? Waduh. Kedukun kah? Pilot kah? Atau apa? Gitu? Apa pulang-pulang langsung kita ke barbershop? Kamu glowing gitu kan? Siapa tahu cewek anjir casingnya bagus tapi udah badannya jelek. Udah. Nggak ngomong nih gue nih, nggak ngomong nih. Dasar. Podcast kita makin berbahaya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita akhiri ya. Eksplisit ya guys. Kalau dia mau presian sensornya bisa nyawer dulu. Ini kan udah segmen terakhir nih. Ah. Ada nggak closing statement atau kayak misal temen-temen pada nonton nih, ada nggak pesan buat mereka? Oke. Pesan buat saya. Kok buat mereka. kamu? Oh buat mereka. Jangan nonton. Oh, oke. Ngopo nggak pede we? Pesan. Oke. Pesan buat mereka. Tolong bukain blokiran saya di Instagram. Enggak bercanda. Saya minta maaf sebelumnya atas tindakan saya. Kalau misalnya aku ada salah atau ada salah patah kata atau apa, mohon dimaafkan. Saya ini manusia biasa,
punya banyak salah dan saya mungkin akan memperbaiki apa kesalahanku, memperbaiki sikapku dan ya begitulah. Marilah menjadi teman yang baik dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya intinya kita sama-sama manusia. Ya tak Sama aja lah ada ya. manusia. Karena kan gak cuma kita yang berbuat salah, orang lain juga pasti. Jangan munafik lah. jangan Jangan itu. introspeksi. Kayak gitu. Oke, kalau kamu? Enggak. Mungkin lebih kayak gini aja sih. Kalau misal kita temenan nggak perlu melihat apa kata orang gitu loh, kayak misal kata orang, ini orang aneh banget, gak usah ditemenin, gak usah ikut-ikut, kayak nggak bakal ngerasain kalau belum temenan sendiri gitu. Dan kalau misal temenan sendiri dan ternyata emang iya, ya udah bantu dia biar keluar dari keanehan itu gitu. Gitu aja sih. Ya Kan begitu. malah tambah dibully. Nah, bener Itu tuh. kegoblokan kita sih ya. Gak tahu kenapa ya. Orang-orang kita tuh emang Udah culture banget sih. iya sih stigma. Ya begitulah teman-teman. Pokoknya Dan terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini dulu baru itu dengan hostnya. Sani. Lah Dan- kenapa aku yang closing malah? Nah iya makanya saya juga Balik. bingung. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton podcast ini itu dengan narasumber Alexander Bimo. dan Sani sebagai host. See you. Jangan siut dulu. Jangan lupa follow Instagram kita di @rembaka.project dan jangan lupa follow Instagramku @supergubrak dan kamu. Sani FYY. Nah gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.